meeting supaya tidak nanti dua pikiran, satu di rumah, satu di sini. Jadi dimanapun, tidak di mana-mana. Baik, sesi kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang lebih besar. Amin. Kalau iman itu dibangun karena mendengar, percaya, betul. Roh iman, perkataan iman, masuk kepada hal yang baru, ciptaan yang baru. Ya kan, amin. Ya, dan iman, berarti orang percaya. Nah, sekarang kita akan mulai melihat bahwa kita tidak bisa berdiri jauh-jauh. Kita harus semakin mendekat supaya proses kita dituliskan firman itu bisa jauh lebih efektif. Haleluya. Jadi dari orang yang percaya harus belajar untuk mengikuti. Haleluya. Karena ketika kita berdiri jauh-jauh, maka itu akan menjadi seperti 50 anak nabi dua kelompok. Haleluya. Mereka tahu Elia akan naik ke surga, dan mereka juga ingatkan Elia, kau tahu kan Tuhan mau kalian ke surga? Tapi Elia bilang, udah aku tahu, dia aja kalian. Banyak kali menceritakan itu kan. Tapi setelah Elia mendapatkan jubah Elisa, lalu mereka berkata, jangan-jangan Tuhan mau dilempar ke gunung itu. Ya, kami cari, oke, kami cari. Jangan, udah kami cari, jangan, kami cari, dia pikir. Kalau sudah begitu, tapi pulang-pulang, nggak kamu ketemu, kan aku bilang jangan. Haleluya, haleluya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kemana Elia pergi. Amin. Oke, mari kita lihat dulu Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yohanes menuju kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Haleluya. Dia sedang berkata tentang siapa? Tentang Yesus. Haleluya. Kalau balik ayat 30, dialah maksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku yang akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Itu yang dikatakan firman yang sudah ada sebelum dunia ini sudah ada. Haleluya. Itu artinya adalah firman. Yohanes mengakuinya, sebelum aku ada dia sudah ada. Haleluya. Tapi aku harus mendahului dia lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan kepada Yesus. Karena ada beberapa pola yang Allah tidak bisa melanggarnya. Salah satunya adalah dia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Haleluya. Tadi sudah mulai begini-gini kan lihat. Baik, oke. Jadi ini berbicara tentang Yesus. Kalau kita lihat lagi 31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Haleluya. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada saya. Yesus tidak akan keluar dari rumah Yusuf sebelum dia dibaptis. Haleluya. Jadi Yohanes tahu, lalu ayat 32, dan Yohanes pun memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Dia juga hidup dalam iman. Halo. Ini belum terjadi, tapi dia sudah melihat bahwa Bapa sudah memberkata, siapa yang nanti dibaptis, Roh Kudus turun ke dia, dialah orang yang harus kau rilis pergi. Haleluya. Haleluya. Jadi dia bersaksi tentang itu. Dan dikatakan di situ, kemudian telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas orang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi dengarkan baik-baik. Baptisan air, berarti ada waktu baptisan Roh Kudus.
Jadi Yesuslah yang membaptis kita dengan kuasa dari Roh Kudus. Haleluya. Supaya apa? Supaya air itu membual-bual dari dalam hatimu. Haleluya. Karena memang roh itu aktif, tapi untuk bisa membuang-buang supaya itu menjadi gelombang. Kenapa kau bisa mendengar ada yang berbahasa roh? Itu adalah salah satu teknologi untuk membangun gelombang itu selalu tersedia di dalam rohmu. Haleluya. Jadi ketika firman datang, roh kita sudah siap, maka itu akan menjadi gelombang. Siapa saja yang melompat lebih dahulu ke sana, apa saja persoalannya, apa saja penyakitnya, pasti sembuh, pasti selesai. Haleluya. Kalau sudah tahu janji itu, kenapa kau nggak mau ke sana? Maka terima baptisan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Di mana ini terjadi, baca di rumah. Itu ada di Matius 3 ayat 13 sampai 17. Jadi sebelum itu terjadi, Yohanes sudah melihat itu, tapi Yohanes hidup dalam iman. Haleluya. Seperti polanya, dia mendengar, tapi dia mendengarkan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang berbicara kepada dia. Nah sekarang kita lanjut ke Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Haleluya. Jadi Yohanes sebelumnya adalah punya murid yang akhirnya menjadi murid Yesus. Haleluya. Oke. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, sama, lihatlah anak domba Allah. Jadi iman itu selalu berbicara, lihatlah, mengertilah. Iman hidup, Yohanes hidup dalam iman, dia selalu berkata, lihatlah. Sekarang dia berkata kepada orang lain, lihatlah. Di ayat sebelumnya dia mengkonsumsi untuk dirinya, dia deklarasikan, lihatlah anak domba Allah. Sekarang dia berkata kepada kedua muridnya, lihatlah, dikatakan situ, lihatlah anak domba Allah. Halo. Haleluya. Haleluya. Ayat 37, lihat di situ. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu. Berarti sudah ada juga iman. Haleluya. Karena iman itu timbul dari mendengar. Siapa yang mendengar? Ada orang yang memberitakan, melukiskan tentang Yesus dengan jelas kepada dia. Haleluya. Siapa yang melukiskan? Anak domba Allah. Yesus. Halo. Siapa namanya? Yesus Kristus. Karena dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Garis bawah yang mengikuti. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena harus pergi mengikuti. Ya, artinya kau punya tahu bahwa itu ada sumber, berarti sekarang kau harus masuk kepada suatu yang namanya dimensi yang baru. Kau belajar untuk mengikuti. Haleluya. Apa buktinya Yesus diikuti? Ayat yang ke-38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan ia melihat. Haleluya. Ada juga orang mengikuti, tapi dia tetap duduk berdiri di situ, diikutinya orang itu, tapi nggak pergi kemana-mana. Yesus jelas ditulis ini, ketika Yesus pergi ada orang mengikuti dia. Haleluya. Amin. Halo. Kemudian dikatakan di situ, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Haleluya. Haleluya. Apa yang kamu cari? Pertanyaan yang sama datang kepadamu. Apa yang kamu cari? Apa yang sebenarnya kamu cari? Kenapa banyak orang bingung? Karena dia tidak tahu apa yang dia cari. Berjalan ke sana kemari dan dia nggak mau bertanya. Makanya baru bertanya, nggak sampai ke tujuan. Haleluya. Tapi selama 2 hari ini kau
sudah tahu apa yang sebenarnya kau cari. Rohmu mengkonfirmasi itu. Engkau tahu di mana kau harus berada. Halo. Tapi kamu harus mengerti sekarang. Kamu harus mulai melangkah, haleluya, dan engkau mulai pergi mengikuti kemana suara yang menjadi melukiskan Kristus yang jelas kepadamu, baru kau harus pergi ke sana. Haleluya. Karena engkau akan menerima lebih banyak. Engkau akan bisa melihat lebih nyata. Haleluya. Karena ketika saya mengajarkan tadi caramu memperhatikan, engkau akan melihat mata air itu aktif di dalam roh. Haleluya. Yang kedua, engkau akan melihat gelombang itu tidak lagi di luar. Haleluya. Gelombang itu ada di dalammu. Setiap hari adalah mujizat bagimu. Setiap hari adalah mujizat bagimu. Engkau tidak perlu datang dari luar. Tidak perlu respon orang kepadamu. Engkau membangkitkannya di dalam rohmu. Setiap hari engkau selalu berkata, sekarang mujizat, sekarang mujizat, sekarang mujizat. Lalu apa yang terjadi? Kemudian engkau mulai belajar melihat dengan jelas. Dan sekarang dia berkata, lihatlah Yesus yang sudah dilukiskan dengan jelas. Maka kau harus mulai belajar kepada sumber di mana kau mendengar itu. Maka yang dikatakan di situ, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Di mana Yesus tinggal? Di rumah. Datang ke rumah itu. Haleluya. Datang ke rumah di mana Yesus tinggal. Di mana Yesus dilukiskan dengan jelas. Haleluya. Jangan pergi ke rumah Yesus yang lain yang dilukiskan. Haleluya. Bukan sumber yang benar. Haleluya. Karena sumber yang salah akan menghasilkan iman yang salah. Haleluya. Tapi di mana sumber yang benar, berarti Yesus tinggal di situ. Hari pertama saya katakan, kenapa Yesus mau tinggal di situ? Karena di sana iman beroperasi. Ada iman yang ditunjukkan di sana. Haleluya. Yesus tinggal di sana. Berarti dia akan berkata, aku tinggal di rumah itu. Dan karena kita merumahi dia, dan Yesus berkata, aku kembali lagi ke kotaku. Haleluya. Haleluya. Berarti apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ikuti. Haleluya. Enggak cukup hanya percaya. Sekarang kau harus belajar memutuskan. Lalu engkau berkata, aku akan mengikuti. Karena apa? Karena kau akan tahu kemudian sebenarnya yang kau cari itu ada di dalam orang itu. Haleluya. Haleluya. Maka dikatakan kepadanya, Rabi, artinya guru, di mana kau tinggal? Mari, ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Haleluya. Jadi kamu akan melihat ketika kamu mengikuti. Haleluya. Kamu akan makin jelas melihat ketika kamu mengikuti. Haleluya. Jangan lagi. Haleluya. Ikuti. Kenapa kita mengikuti? Selain kita mendengar, ada pola yang akan memudahkanmu dalam perjalanan ini. Haleluya. Karena bukan hanya saja Kristus yang akan dilukiskan kepadamu, tapi ada pola kehidupan Kristus yang sudah terbangun di dalam diri orang ini, yang bisa kau lihat dalam kehidupannya. Maka engkau akan lebih mudah bagaimana mewujudkan itu dalam hidupmu. Bukankah akan lebih mudah perjalananmu? Akan terjadi akselerasi percepatan, akan terjadi namanya juga akan penyesuaian, sehingga engkau tidak lagi harus 38 tahun lagi menunggu. 38 tahun lagi menunggu. 38 tahun. Itu waktu yang lama. Tapi engkau akan dengan cepat berkata, sekarang waktuku. Sekarang waktuku. Sekarang waktuku. Apa akan terjadi? Kau harus pergi mengikuti. Haleluya. Amin. Jadi jangan hanya melihat jauh dari jauh, tapi sekarang kau harus mengikuti dia. Haleluya. Haleluya. Lukas 5 ayat 1. Lukas 5. Lukas 5. Kita lihat ayat 1. Yang cepat, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang-orang banyak
mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman. Katakan orang-orang banyak. Berarti ini umum. Haleluya. Kemudian ayat-ayat kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya mulai menolakkan perahunya, garis bawahi, sedikit jauh dari pantai. Jadi ada perbedaan orang banyak dan orang yang akan mulai Tuhan bawa dalam perjalanan khusus. Kau mau jadi kata orang banyak, atau kau mau masuk lebih dalam, masuk ke dalam perahu? Haleluya. Haleluya. Orang banyak hanya akan menjadi penonton, tapi orang yang masuk lebih dalam, dia lagi melihat mujizat itu terjadi. Haleluya. 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 Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Haleluya. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, sekarang datang kepada pribadi. Haleluya. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Haleluya. Berapa kali digeser batasnya? Pantai. Kemudian dia duduk di perahu sedikit lebih dalam. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Orang banyak nggak bisa mengerti bahasanya. Maka dia mulai berbicara hal-hal yang lebih khusus lagi. Lalu berkata, Simon, mereka tidak bisa mendengarkan aku. Sekarang kau masuk ke lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Lalu apa katanya? Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kemudian katanya, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Haleluya. Haleluya. Kau akan melihat mujizatmu kalau kau melihat perkataan itu. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Sudah lama kali kami jadi orang Kristen, tak ada apa-apa yang sudah kami dapat. Haleluya. Mungkin juga sudah beberapa pindah-pindah gereja juga dan dapat apa-apa. Ada sih ikan-ikan kecil. Haleluya. Sepanjang malam. Ini Simon bukan nelayan biasa. Dia sudah berpengalaman. Ya. Masalahnya adalah dia sudah sepanjang malam mendebarkan jalannya, tidak dapat apa. Haleluya. Lalu apa yang terjadi? Jawab Simon, Guru. Sekarang masuk pada hubungan lebih dalam lagi. Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, haleluya, engkau akan mulai mengerti perkataannya. Tetapi karena perkataanmu, engkau akan mulai melihat bukan lagi hanya perkataan manusia, tapi kau akan mulai perkataan Tuhan lewat perkataan orang itu. Dan dia berkata, tapi karena engkau yang mengatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Haleluya. Haleluya. Tapi yang kali ini akan berbeda. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Cuma sampai situ belum. Kita lihat lagi. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain yang masih kosong juga, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, apalagi hampir tenggelam. Haleluya. Itu artinya apa? Besar, jauh lebih besar. Haleluya. Jauh lebih nyata kau melihat. Kenapa? Karena kau akan melihat hal mujizatmu jauh lebih besar. Kau akan melihat kenyataan yang baru jauh lebih banyak. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena engkau sekarang mulai belajar mendengarkan perkataan Dia yang diutus kepadamu. Karena engkau yang mengatakannya, haleluya, aku akan pergi juga. Tapi harus berapa kali digeser? Dari orang banyak, geser sedikit ke dalam, lalu ke tempat lebih dalam. Karena ikan gak ada tempat kecil, hanya ada udang, udang kecil, hanya tempat kecil. Jadi ikan besar itu hanya ada di tempat yang dalam. Cuman masalahnya adalah apa? Sudah datang matahari, ikan sudah turun ke bawah. Kenapa nelayan harus berlayar itu adalah tengah malam? Karena apa? Mereka mau melihat bulan.
Iya, ikan yang melihat bulan. Ya, disitulah salah dilemparkan. Haleluya. Tapi sepanjang malam sudah dikerjakan, tidak dapat apa-apa. Tapi dengarkan baik, ketika firman datang. Haleluya. Ketika firman datang. Ketika firman datang, ketika berkata, karena engkau yang mengatakannya, aku akan lemparkan jalanmu. Dan apa yang terjadi? Maka ikan-ikan besar keluar kamu akan datang, dan kamu akan berubah, situasimu akan berbeda, karena imanmu dibangkitkan. Haleluya. Jalanmu akan menjadi penuh, engkau akan menjadi berbeda. Haleluya. Tapi kau tidak akan bisa selama kau ada di tepi pantai. Kau harus melangkah lebih dalam. Beri dirimu untuk berjalan lebih jauh. Beri dirimu berjalan lebih jauh ke tempat yang lebih dalam. Karena tangkapan dan mujizat besarnya bukan di pinggir, tapi di tempat yang lebih dalam. Haleluya. Haleluya. Lalu mereka mengisi bersama-sama kedua perahu itu, dan ikan hampir tenggelam. Saking banyaknya, tiba-tiba jadi toke besar. Haleluya. Dan saya yakin itu bukan kepala timah. Atau orang katakan ikan siguricak. Enggak, ini ikan besar-besar. Haleluya. Haleluya. Ikan besar-besar. Engkau akan melihat di dalam ketaatan alam semesta pun akan tunduk kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Pertanyaan saya, dari mana? Dari mana tadi kayak gitu? Yang kedua, mereka datang melawan hukum alam. Matahari sudah datang. Mereka pasti akan mulai turun ke bawah. Haleluya. Dengarkan baik-baik, tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum alam selain daripada firman. 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 Haleluya. Firman itu datang, maka ikan pun takut. Mungkin dalam kerajaan ini kita mulai, teman-teman, ada firman datang. Yang besar, yang kecil kau sampai dulu. Nanti kau bisa tinggi. Yang besar. Haleluya, besar. Kau, semua datang, kumpul sama-sama. Lihat caranya. Bro, teman. Amin. Haleluya. Kayak gitu dramanya. Yang kulihat. Kau tahu cara sistem masuk ke jalan? Gak pernah masuk ke jalan satu-satu. Gak mungkin. Dia sudah ngumpul. Bisakah kau berpikir logikanya? Siapa yang mengumpulkan itu? Firman. Haleluya. Firman. Firman itu datang. Haleluya. Dan engkau mentaatinya. Haleluya. Seandainya Simon tidak mentaati, maka ikan itu akan protes. Oi, tolong, cepat. Tapi dengarkan, ketika dilemparkannya jalan, ikannya sudah pada kumpul. Karena saya tahu sistem cara kerja jalan, beda kain. Haleluya. Jadi mereka pasti sudah kumpul di sini. Hanya menunggu sekali. Tidak disebut berapa kali menjalan, hanya sekali jalan loh. Bacalah bukumu. Sekali jalan. Langsung penuh, hampir koyak, lalu hampir tenggelam itu perahu. Haleluya. Bisa kau lihat di sini. Haleluya. Kemudian ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Haleluya. Dia mulai mengerti ini adalah perkara rohani, bukan lagi soal kebetulan, tapi perkara rohani. Maka hatinya menjadi remuk. Aisyah bilang, sebab ia dan semua orang bersama dengan takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Haleluya. Tapi apakah berhenti sampai di situ lalu mereka pulang, mereka jadi toke? Tidak. Yakobus tahu yang lebih besar akan datang lebih besar lagi. Makanya dikatakan demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi mencela manusia. Ada tugas. Maka mereka bertanya, apa yang kamu cari? Lalu Yesus
tahu kemudian kamu tidak lagi menjala ikan, kamu akan menjadi pencala manusia. Ingat tadi pertanyaan, kemana apa yang kamu cari? Ya, mari, mana kau tinggal? Tapi sebenarnya Yesus akan memberitahu kemudian, kau tidak lagi mencala ikan, tapi kau menjadi mencala manusia. Haleluya. Dan setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu sama-sama dengan kuat, lalu mengikuti Yesus. Jangan takut. Haleluya. Sayangkan hidupmu. Perjalananmu akan kau lihat hal yang lebih besar. Haleluya. Haleluya. Kau melihat Yesus dilukiskan dengan jelas. Begitu sekarang di sesi terakhir saya menantang untuk kau bisa melihat apa yang harus kau putuskan. Kau menjadi orang banyak, simpatisan, tapi ketika dia berkhotbah, orang itu tidak mengerti bahasanya. Kenapa harus jauh lebih dalam? Seandainya itu ada orang banyak, lalu Petrus dan Simon lemparkan diri, udahlah kau kan sudah seharian kau, jangan kau dengarkan itu. Akan banyak orang mempengaruhi. Haleluya. Kenapa perjalanan ini semakin eksklusif dan inklusif, maksudnya supaya engkau terlindungi. Haleluya. Dari suara orang banyak. Sekarang kau akan boleh mendengar satu suara katakan kepadamu supaya engkau bisa melihat perahunya itu akan jauh lebih banyak. Tapi bukan itu yang Simon Petrus harus lihat. Apa itu? Dia mulai melihat bahwa ada tugas yang lain, menjadi penjala manusia. Dan mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Sekarang, katanya sekarang, kau akan menjadi penjala manusia. Untuk apa kita ada selama 2 hari ini? Bukan untuk dirimu. Karena kalau kau melihat apa yang kulihat sekarang, itu akan kau bawa kepada keluargamu. Haleluya. Itu akan kau bawa kepada kotamu. Haleluya. Itu kau bawa kepada orang lain. Engkau mulai akan berkata, kenapa kau ada di sini? Supaya engkau mulai pergi keluar. Tapi ingat, engkau harus semakin dibawa berjalan lebih jauh untuk mengikuti perjalanan ini. Dan orang yang percaya sekarang untuk belajar untuk mengikuti. Untuk kau mengikuti tentu seperti dikatakan situ, ia meninggalkan segala sesuatu. Tapi bajunya nggak ditinggalkan, dia nggak telanjang. Haleluya. Segala sesuatu berarti mana mau? Halo, apa yang maksudnya segala sesuatu? Yang membuat dia tidak bisa mengikuti Yesus. Apa yang membuat tidak bisa mengikuti Yesus? Mengikuti perjalanan dalam Bapa kami, tinggalkan. Karena itu akan menghambatnya di dalam perjalanan yang semakin intensif. Haleluya, haleluya. Engkau akan banyak nanti bergumul ketika kau membawa itu. Abraham membawa siapa namanya keponakannya? Lot. Haleluya. Apakah Lot menjadi kaya? Tetap jadi kaya, tapi itu menjadi sumber masalahnya karena gembalanya dan gembala Abraham jadi berantem. Haleluya. Halo. Halo, karena ada banyak yang harus kau tinggalkan. Haleluya. Tapi jangan takut, karena perjalanan ini akan membawamu. Bahkan ketika kau juga nanti akan sampai dilihat kehidupan Kristus dari sana, mereka juga akan mengikutimu karena kau sudah membuka jalan. Haleluya. 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 Jangan untuk memutuskan, katakan aku akan mengikuti perjalanan ini karena aku tahu ada sesuatu yang dahsyat di sini. Aku tidak mau membuang masa depanku 38 tahun lagi berjalan tanpa ada sesuatu, tapi hari ini aku akan meninggalkan. Dan sekarang waktunya mujizatku. Aku akan memutuskan hal ini bukan tentang diriku, tapi untuk orang-orang yang akan mengikuti perjalanan lebih banyak. Haleluya. Karena ketika Pastor Johnson katakan tadi, ini Mount Zion akan melihat tulayan, Zion melihat itu juga. Itu sebabnya Tuhan harus mulai melihat siapa yang akan masuk lebih dalam perahu. Masuk ke dalam perahu. Segera masuk ke perahu. Haleluya. Segera masuk ke perahu itu. Lewat ke perahu itu. Engkau akan dibawa masuk lebih dalam. Haleluya. Jangan ragu dan jangan takut. Karena saya tahu, karena di sana Kristus dilukiskan dengan jelas. Engkau akan hidup dalam iman saya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh,
Oh, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Mari berdoa di dalam roh. Siapa kata-kata seluruh. Yete berapa kata-kata siapa Shede berlele kata-kata. Siapa berapa Shede berlele siapa. Come on, siapa baba. Yete berlele siapa. Shede kata-kata siapa. Shede berlele Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the very place, set my feet upon the rock, and now I'm Jesus, Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the very place, set my feet upon the rock, and now I know I love you. I love you. I need you. All my one, my heart, I never let you go. I love you. My Savior, my soul's friend. I will worship you until the very end. I love you. I need you. All my one, my heart, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very
itu datang di dalam hidupmu. Aku akan mulai melihat dengan iman. Aku akan berjalan di dalam iman. Orang benar hidup oleh karena iman. Karena firman datang. Firman akan menjadi makananku setiap hari. Setiap hari aku semakin makan dan makan dan makan. Aku akan hidup. Aku akan bertumbuh. Aku semakin kuat. Aku akan semakin dewasa. Karena firman itu menjadi akses untuk aku masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang ada di dalammu itu adalah diakses dengan firman. Leba berapa kasih dulu sahabat Allah. Melihat masuk dan mengerti kerajaan surga dalam nama Yesus.
hidup di dalam kami. Yesus, hidup di dalam kami. Tertangkaplah dari manusia, tapi kami menerima kehidupan. Firman itu adalah kehidupan. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Katakan Yesus, saya akan berdoa untuk melepaskanmu pergi. Akan terus menjadi milikmu untuk bawa ke rumah. Hadirat yang membuat terangkan firman yang sudah kau terima di dalam rohmu. Haleluya, majesty. Aku memberkati firman yang menjadi bekal yang sudah kau terima dalam Tuhan akan membawa kepada musim-musim. Engkau akan mencintai firman. Kesukaanmu ialah tahu firman, merenungkannya siang dan malam. Kau seperti pohon yang ditanam di tiap berikan sehingga buah pada musim. Tidak akan pernah layu daun. Apa saja yang mau buat akan berhasil. Karena firman itu akan datang dan ada di dalam mulutmu dalam nama Yesus Kristus. Firman itu sedang ada dalam mulutmu. Itulah firman iman yang kami berikan kepadamu. Firman, pergilah bawa firman. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Sebab engkau bangkitkan orang mati. Sebab engkau telah menerimanya dengan cuma-cuma. Berikanlah dengan cuma-cuma. Karena firman iman yang ada di dalam mulutmu. Jangan berhenti berkata-kata. Katakan apa yang kau lihat. Katakan apa yang telah kau lihat dan dengar. Katakan apa yang sudah kau lihat dan dengar. Maka pintu kasih karunia akan terbuka di atas kita, atas keluarga-keluarga, perusahaan demi perusahaan. Dalam nama Yesus, bisnis demi bisnis dalam nama Yesus. Karena pintu kasih karunia datang dari firman, yaitu Yesus Kristus, yang engkau akan lukiskan dengan jelas kepada mereka yang mendengar. Jangan takut dengan apa yang kau katakan. Katakan apa yang sudah kau lihat. Katakan apa yang sudah kau dengar. Katakan dengan iman. Apa yang kau punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang bangsa dan hidup. Bangkitan berjalanlah. Karena engkau sekarang ada di dalam akses kerajaan surga. Jangan takut. Karena pelipat ganda telah datang. Tuayan itu tidak apa ulang lagi. Tapi aku berkata kepadamu, tuayan itu sekarang. Tuayan itu sekarang. Tuailah dalam nama Yesus. Tuailah karena Kristus mengerjakannya di dalammu. Oh, Kristus mengerjakannya di dalammu. Karena mereka harus datang ke rumah. Karena Kristus ada di rumah. Dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Anugerahmu besar.
Anugerah-Mu besar atas kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Haleluya. 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 Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib Tuhan. Engkau mengerjakannya dengan baik, dengan sempurna. Kami akan pulang dengan sejahtera dan kuatan-Mu yang melimpah, Roh yang melimpah-limpah akan menyertai semua firman yang sudah kami bawakan ini. Karena ada firman, maka di situ ada Roh Kudus. Kami melimpah dengan firman yaitu Yesus Kristus, dan kami melimpah dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing di dalam kekuatan dan keperkasaan. Dalam nama Yesus, kita sama-sama katakan Amin. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Silakan. Sampai jumpa di sekolah hospital berikutnya.